aplikasi la haula wala quwata sama innalillahi dalam kehidupan sehari-hari Sekarang kita memahami makna rahasia Allah dalam diri ya. Rahasia Allah di dalam diri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita, sehingga kita masih diberikan keistiqomahan untuk kumpul di tempat ini untuk melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini salah satu umatnya yang selalu menjalankan apa yang diajarkan beliau sampai yaumil akhir nanti. Nah, pada kesempatan hari ini kita membahas tentang memahami rahasia Allah di dalam diri. Karena ada sebuah keterangan yang mengatakan manusia itu rahasia Allah, Allah itu rahasianya manusia. Nah, di sini kita akan memahami tentang rahasia itu. Bagaimana kita memahami rahasia-rahasia Allah yang ada di dalam diri kita. Ada keterangan juga yang mengatakan siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Diri yang sudah mengenal Tuhan, maka dirinya akan musnah. Nah, di sini sebetulnya yang namanya rahasia itu karena kita belum tahu ya Bu ya. Nah, ini kita tanyakan aja pada diri kita. Sebenarnya kita itu sudah kenal belum sama diri kita? Kalau belum kenal berarti masih rahasia. Kalau sudah kenal berarti bukan rahasia lagi, tapi nyata. Nah, mengenal diri ini tidak semudah yang kita katakan, tidak semudah yang kita dengar, karena dalam prosesnya itu memang kita masing-masing dalam mengenal diri. Kalau untuk pemahaman mungkin ibu-ibu udah memahami pengertian dari diri. Tapi dalam aplikasi terkadang kita itu masih bingung dengan diri kita sendiri. Nah, di sini bagaimana kita akan memahami tentang diri tanpa ada bimbingan dari Allah? Susah, Bu. Nah, bagaimana caranya biar dapat bimbingan dari Allah? Yaitu dengan berserah diri kepada Allah. Berserah diri yang seperti apa? Kan pertanyaan itu akan timbul. Berserah diri yang seperti apa? Nah, di sini banyak macam-macam metode dalam laku berserah diri ini. Ada yang pakai laku patrap, ada yang pakai laku DNSA, ada juga yang pakai dengan hening, macam-macam lah. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu, karena yang kita pakai di sini menggunakan zikir nafas sadar Allah. Nah, metode zikir nafas sadar Allah inilah yang kita gunakan saat ini untuk mengenal diri dengan bimbingan Allah. Nah, DN ini, zikir nafas ini, sebetulnya bukan DN-nya yang membuat kita jadi paham atau kenal dengan diri, tapi Allah lah nanti yang memahamkan diri kita tentang diri. Makanya lakukanlah DN-nya itu lillah, dengan tidak ada tujuan yang lain kecuali berserah diri kepada Allah. Nah, terkadang kita ini DN-nya ini kan masih banyak nih karena sesuatu. Di mulutnya karena Allah, tapi di hatinya itu masih karena pengen selesai masalah,
pengen cepet dapet jodoh, pengen kaya, pengen naik jabatan, pengen selesai masalah, dan macem-macem. Nah, sesungguhnya kalau masih ada tujuan-tujuan itu di dalam hati kita, maka kita akan bingung. Jangankan mengenal diri, pasti kita akan muter-muter terus. Dengan mentok-mentoknya udah DN tetap aja begini. Nah, jadi nyalahin DN-nya akhirnya. Betulnya apapun metodenya, kalau lillah nanti itu dapat bimbingan dari Allah. Nah, itu makanya di saat kita DN itu kan kita matikan jasad kita matikan. Nggak boleh bergerak sedikit pun. Nah, dalam keberserahan itu, mematikan jasad itu, kita panggil nama Allah. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Sampai nanti dapat bimbingan dari Allah. Nah, itu yang disebut diperjalankan kesadaran jiwanya menyadari Allah. Nah, nanti di situ dibimbing lagi oleh Allah, diperkenalkan lagi oleh Allah tentang diri kita. Nah, ini saya nggak menceritakan orang lain, tapi menceritakan pengalaman apa yang saya alami di saat melakukan metode DNSA ini. Jadi di saat kita sudah berserah, Bu, berserah kepada Allah, mengakui ketidakmampuan kita, dan kita diam, minta bimbingan Allah, di situ, Bu, di saat kita terus memanggil namanya Hu Allah, sampai tidak ada lagi sebutan dan suara, disitulah dibimbing oleh Allah, diperkenalkan tentang diri dan tentang Allah. Apakah untuk mengenal Allah ini harus suci dulu? Nah, itu kan pertanyaannya, Bu, ya. Kalau misalkan kita ingin mengenal Allah, harus suci dulu. Maksudnya harus suci dari kata tidak ada dosa. Itu perlu waktu yang lama kan, Bu, ya. Nah, kalau di sini itu walaupun kita banyak dosa bisa mengenal Allah dengan metode ini. Maksudnya seperti apa? Ya, kalau misalkan Allah itu khusus untuk orang yang suci, bagaimana dengan orang yang banyak dosa kayak kita? Berarti terbatas kemahaan Allah. Dan ternyata setelah saya aplikasikan, saya lakukan, Allah itu nggak pilih-pilih, Bu. Di saat kita memang mau kembali, mau berserah kepada Allah, itu dibimbing oleh Allah. Yang saya alami di saat setelah selesai zikir itu, melalui pertanyaan-pertanyaan dalam diri. Hai diri, yang menggerakkan tangan ini siapa? Jawabannya Allah. Hai diri, yang mendetakkan jantung ini siapa? Jawabannya Allah. Hai diri, yang mengalirkan darah dalam tubuh ini siapa? Jawabannya Allah. Ternyata diri kita hanya Nah, setelah diri kita memahami itu, jadi rahasia lagi nggak, Bu? Tidak. Tapi memahami itu tidak semudah yang kita dengar saat ini. Karena kenyataannya dalam aplikasi, diri ini masih merasa mampu, merasa bisa. Sampai-sampai kadang-kadang melupakan Allah. Tidak menyadari bahwa sesungguhnya diri ini tidak bisa apa-apa. Tidak punya apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Nah, kalau sudah menyadari itu, sudah kenal dengan diri yang itu, otomatis di situ kan kita akan menyaksikan kekuasaan Allah yang ada di dalam diri, rahasia-rahasia Allah yang ada di dalam diri. Yang tadinya kita masih merasa hebat, merasa berilmu, merasa mampu, merasa punya harta, setelah dipahamkan tentang diri yang tidak bisa apa-apa, di situ kan baru terbuka. Oh, ternyata. Sebetulnya di saat kita dipahamkan tentang rahasia Allah, jawabannya cuma oh tok, nggak ada yang lain, Bu.
Oh, cuman itu aja. Nah, dalam penyaksian ini kita harus menggunakan kesadaran jiwa kita. Kalau pakai akal pikir kita, pasti akan dibentuk-bentuk, dicari-cari Allahnya. Tapi kalau kita pakai kesadaran, yaitu dengan iman, sudah yakin saja. Oh, Allahnya yang mana ya? Laisa kamislihi, nggak bisa diserupakan. Tapi kita yakin bahwa semua yang ada di dalam diri itu kekuatan Allah. Nah, ini bertahap-tahap, Bu. Itu pertama rahasia tentang diri. Terus ternyata di dalam diri ini rame. Ada nafsu, ada pikiran, ada perasaan. Ada pengaruh dari luar Nah, juga ya. ini itu akan diperkenalkan. Banyak pikiran-pikiran yang datang itu maksudnya membuat kita tidak lagi menjadi, ada saat kita mengenal diri kalau lagi begini atau kalau lagi sedang dapat seperti ini. Tapi ada kalanya kita sebagai manusia menjadi aku dan adikku gitu, karena pengaruh dari luar juga. Nah, jadi sebetulnya bukan pengaruh dari luar, Bu. Kalau kita sadari, itulah proses. Prosesnya Iya. Contoh gini. Kalau begitu, gimana dengan orang-orang yang nggak mengenal diri? Berarti belum diizinkan oleh Allah, belum dibimbing Allah untuk mengenal dirinya. Dan itulah prosesnya. Terkadang kita itu diproses nggak kenal dulu. Diproses nggak kenal itu agar nanti bisa kenal. Cuman disinilah terkadang kita itu terambisi oleh nafsu kita, ingin mengenal Allah itu bagus sih, menggebu-gebu tapi tanpa berserah. Disitulah akhirnya timbul halusinasi. Ujung-ujungnya nanti menuhankan diri sendiri. Apalagi kalau sudah pada kondisi yang namanya wadah fana, wah ini udah ini, itu nanti kalau enggak berserah, diakui, aku Allah, Allah aku, wah ya repot nanti. Nah, makanya di sini syaratnya kita itu harus aplikasikan setelah sadar Allah itu kan jadi saksi Allah, abdi Allah, sama khalifah dalam kehidupan. Sehingga tidak ada pengakuan bahwa diri kita yang mampu, diri kita yang bisa. Nah, memang awal-awal kita dibukakan tentang rahasia-rahasia Allah di dalam diri, kita akan sombong. Sifat sombong itu akan keluar, membisiki kita itu. Yang lain belum kenal Allah, hanya kamu yang kenal Allah. Wah, sombong itu mulai. Menyalahkan orang lain. Tapi itu pun adalah proses pengenalan sebetulnya. Bahwa sombong itu sifat iblis yang ada dalam diri. Iblis itu udah paling kenal dengan Allah. Kan gitu ya, Bu? Nah, tapi karena sifat sombongnya itulah makanya dilaknat oleh Allah. Nah, itu kita diperkenalkan oleh Allah tentang itu. Sifat sombong itu. Nah, setelah mulai proses sombong, nanti dipahamkan lagi jadi tidak sombong. Nah, ini makanya dalam laku kehidupan kita itu diprosesnya masing-masing, walaupun satu guru, satu ilmu, satu metode. Jadi penyaksian keberadaan Allah yang dekat ini nggak bisa diceritakan dengan kata-kata. Makanya kalau ada yang menanyakan, Yusuf menyaksikan Allah itu seperti apa? Ya tidak seperti apa-apa.
Karena menyaksikannya dalam kesadaran. Tadi yang sekilas saya ceritakan, bagaimana Allah memberikan rezeki makan, minum, kopi, kan gitu Bu. Nah itu dalam kesadaran saya menyadari di saat ibu memberikan kue, ibu memberikan kopi, kesadaran saya tetap menyadari Allah yang memberikan. Nah itu kalau misalkan bisa dikatakan malaikat, ya malaikat yang nyata ya ibu yang memberikan pengganti Allah gitu kan gitu. Nah, kalau pakai kesadaran, sebetulnya disinilah bedanya kita menggunakan sadar dengan kesadaran atau bedanya dengan pikir. Kalau pikir pasti akan kita pikir gimana caranya Allah ngasih. Nah, kopi emang dilempar dari langit langsung nih sup kopinya, kan enggak gitu Bu. Nah inilah makanya rahasia-rahasia itu disebut rahasia karena kita belum tahu. Kalau sudah tahu itu tidak rahasia lagi, sudah tidak goib lagi. Berita namanya kalau bukan rahasia. Ya kan? Nyata. Nah sekarang bagaimana caranya untuk menyaksikan yang nyata? Ya itu seperti tadi. Dalam kesadaran itu nyata jelas Bu. Saya menyadari Allah yang memberi. Nah, tapi gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena penyaksian itu, menyaksikan Allah itu ya tidak seperti apa-apa. Kekuatan Allah ya tidak seperti apa-apa. Nah kalau kita masih memikirkan, membayangkan seperti ini, seperti itu, ya berarti bukan. Nah sekarang ibu udah mulai tahu, oh ini pikiran saya, oh ini nafsu saya, oh ini amarah saya. Yang ngajarin siapa? Allah. Nah kalau kita sadari kan berarti kita tuh diajarin memang sama Allah. Cuman kita nggak menyadari bimbingan Allah itu. Terkadang kita masih merasa kita yang tolabul ilmi, kita yang capek. Yang capek, boleh gue capek tahu itu. Nah ini memang berkaitan dengan la haula yang kemarin itu Bu. Sebenarnya kalau udah diaplikasikan itu sebenarnya hidup ini ndak ada yang susah. Walaupun nyatanya susah, tapi kalau dalam kesadarannya susah itu dari Allah akan jadi nikmat. Ya kan? Iya, paling tersenyum. Oh, Allah sedang ngajarin ini gitu loh. Terima kasih ya Allah. Paling begitu. Jadi enggak nerausulo, enggak marah-marah. Nah itu makanya kan di sini Bu yang saya bilang tadi, kalau kita sudah dibukakan tentang rahasianya, ya sudah tidak akan. Iya. Kayak kemarin sama istri itu Oh ya itu Bu. istrinya ngambek gara-gara itu lagi nggak sadar atau Ya. apa itu kalau begitu namanya ini kita kan aplikasi ya. Ya. Kehidupan. Nah itulah cara Allah mengajarkan. Kalau kamu nuruti dengan hawa nafsumu, maka seperti itu nanti dapatmu ini, gitu loh. Tapi ya nggak salah sih sebetulnya. Itulah cara Allah membimbing kita agar tahu salah yang hakiki menurut Allah dan benar yang hakiki menurut Allah, bukan katanya gitu loh Bu. Kita sadar sendiri. Nah selama ini itu kan kita masih katanya, bukan nyatanya. Jadi kalau jadi ibu kalau nanti namanya manusia tiba-tiba pengen marah aja, tapi nanti kan disadarkan sama Allah marah yang hakiki. Marah yang tahu lo abis marah kenapa langsung digebuk kan? Oh gara-gara gue marah gue digebuk gitu. Pelajarannya banyak di situ Bu. Jadi pelajarannya buat masing-masing sendiri. Ini kalau ini yang saya alami saja.
Sehari ada di sini, sehari ada di sono, jam ini ada di sini, jam ini ada di sana. Kalau dipikir pakai akal pikir capek, bro. Kan gitu. Tapi begitu kita menyadari la haula, menyadari dimampukan Allah, menyadari diri ini nggak bisa apa-apa, ya sudah nikmat. Nggak ada capek, nggak ada kesel. Walaupun kenyataannya terasa capeknya, tapi jiwa kita itu tidak terpengaruh dengan rasa capek. Itu kan yang diajarkan Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Beliau itu manusia pilihan yang dipilih dan terpilih dan dijamin oleh Allah. Tapi kok kenapa dia merasakan kesulitan dalam hidupnya? Nggak ada beras untuk makan, ngalamin hal seperti itu, gitu. Ternyata di situ dalam kesadarannya Rasulullah, dia tidak berkeluh kesah karena menyadari yang memberikan keadaan seperti itu Allah. Sehingga dia menerima dan bersyukur tetap kepada Allah. Nah di situ Bu, jadi kalau sudah diperkenalkan, dipahamkan, apalagi yang mau kita akui? Apalagi yang kita punya. Nah, apalagi yang mau kita punya? Masalah. Masalah. Dan ini pun adalah sebuah keterangan. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Sesungguhnya apapun yang Allah berikan itu adalah nikmat, Bu. Cuman kita itu, nah itu tadi, belum menyadari. Coba kalau bikin bakso, giling baksonya kapan? Tapi diberi nikmat tinggal ngebumbuin ya, dimampukan bisa. Berarti itu sadar itu mesti on 24 jam. Nah itu Bu, bagaimana caranya bisa on? Oh, enggak sih 24 jam sih ya. Tapi Ya berserah. Di level yang makanya saya bilang, kalau bisa jangan ada break-breaknya supaya dapat on-nya gitu. Saya merasa belum dapat on-nya. Nah kadang-kadang gitu, nggak bisa lah on 24 jam. Udah ngelebihi Allah. Kita ini kan. Jadi kalau Allah berkehendak, itu tidak ada yang bisa yang menghalanginya. Dan Allah itu berkehendak kepada siapa saja, seluruh makhluknya, Bu. Allah itu tidak dibatasi dia itu rajin sholat atau enggak rajin sholat. Nah kadang-kadang kita ini pemahaman kan, kalau rajin sholat mudah rezeki, enggak ada masalah hidupnya. Loh kok tuh siapa? Enggak ada kaitannya dengan itu kok. Ya tapi seperti masalah saya juga, orang-orang menjadi Tuhan, standarnya apa sih, sampai kapan gitu. Itu cuma seperti saya gitu. Kita menghadapi hal seperti Nah itu Bu, hujatan dari luar aja. semakin kita berhenti di hujatan, semakin akan kita Terpuruk ya. terombang-ambing, Bu. Makanya itu yang disebut sensasi. Nah sensasi apa? Sensasi rasa. Rasanya dihujat itu sakit, nyelekit, kan gitu. Berhenti di situ, Allahnya udah hilang. Tapi kalau menyadari begitu dihujat, gini nyelekit, terasa nyelekitnya, tapi menyadari yang memampukan dia menghujat itu Allah. Berarti hujatan ini datang dimampukan oleh Allah, enggak masalah. Nyelekitnya saya juga Allah yang beri. Nah itu, jadi kalau sadari ke situ itu berarti hati ibu tuh masih aktif. Masih merasakan sakit. Kalau udah nggak merasakan sakit berarti wah udah mati rasa, bukan gitu. Jadi jangan berhenti. Udah cukup. Tidak berhenti, maksudnya waktu itu lagi seperti berhenti dulu ya Allah. Karena memang bukan menjadi Tuhan ya. Nah ini nanti pegangan kemana ya Allah? Nah sekarang rahasia apa lagi? Oh iya, justru tiangnya ini mau pegangan ke tiang apa? Nah, rahasia tentang diri, rahasia tentang rezeki, rahasia tentang apapun itu jodoh segala macam,
itu dibukakan sebetulnya oleh Allah kalau kita sudah sadar. Kita ini hanya memahami rezeki dijamin Allah. Nah, rezeki dijamin Allah itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Biar Tetap menjalankan amanah tanda perintah dari Allah. Sekarang kalau misalkan rezeki itu tergantung yang sholat, Bu. Nah itu manusia-manusia yang nggak sholat kenapa masih dapat rezeki? Itu. Nah berarti kan mereka ya. tidak tergantung dengan ibadah. Tapi jangan berarti saya mengatakan begitu nggak ibadah lagi kan ini. Ya lebih bagus dengan ibadah tapi menyadari ibadahnya lillah karena Allah. Ya itu kalau udah sadar ya, tidur juga kita Ibadah, Bu. Ya, berarti yang dibilang sholat doa itu ya. Ya iya. Kalau kita menyadari tidur ini diperintah Allah ya ibadah. Kita makan perintah Allah ya ibadah. Kita ngaji perintah Allah ya ibadah. Ya kan ada di Ya, Al-Quran, semuanya. menyebut mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk. Gitu kan, Nak? Iya. Itu kan sebenarnya pada Allah itu ya. Betul. Tidur ingat Nah. Allah. Mana Gitu. ingat Allah on Nggak ingat 24 jam. Nah. Ingat kan? Kamu Lagi mau karena tidur. Allah yang ngasih ingat kan gitu ya ayah. Iya. Allah yang ingat kamu gitu ya. Iya, aku mau makan. Ingat kamu, ingat karena Allah. Nah jadi gimana nanti kalau misalkan rahasia ini diceritakan? Justru itulah yang sebetulnya kebenaran yang hakiki dari Allah. Kita sampaikan kepada teman kita, sahabat kita sebagai syiar kita. Makanya ada keterangan, sampaikan walaupun seayat. Nah ternyata ayat-ayat ini kan ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah dalam aplikasi kehidupan inilah ayat-ayat yang tidak tertulis. Termasuk ayat-ayat cinta. Nah, tuh. Ini kalau udah masalah cinta ini berat ya. Loh, semua ini kan punya Allah termasuk ayat-ayat Itu. Tapi setelah saya sadari Bu ya, kayak saya menyadari di saat nyuci motor, oh ternyata gini cara Allah memberikan rezeki uang kepada tukang cuci motor ini, gitu kan? Melalui motor saya kotor, kan gitu. Lalu saya dikirim ke situ untuk mengantarkan rezekinya, uangnya, kan gitu. Nah itu kan dibaca Bu, dan ayat itu tidak tertulis, tapi kita baca, kita saksikan. Nah sesungguhnya kalau kita ketik di Quran itu keluar ayatnya. Masalah tentang rezeki itu. Bagaimana cara Allah memberikan rezeki. Itu saya ada aplikasinya itu WhatsApp Quran. Itu untuk memberikan kemudahan. Tinggal ketik, cari rezeki, itu keluar ayat-ayatnya. Red. Oh ternyata ada. Ada kesamaan. Nah gitu Bu. Jadi rahasia itu karena kita belum tahu. Kalau sudah tahu itu ya nyata. Tapi yang untuk sekarang ini yang saya lihat memang ilmu yang seperti ini memang masih banyak yang tidak boleh dibuka ya. Nah itu. Maksudnya nggak tahu ya itu apa mungkin karena ada Allah di sebalik itu juga. Ya enggak gini Bu. Gimana itu? Yang jadi masalah itu takut kita mengakui diri kitanya yang Yang mampu. udah hebat. Yang ya. udah hebat. Apalagi kalau sudah merasa bahwa Allah totalitas di dalam diri saya, udah total mengenal gitu ya. Udah berasa hebat. Nah, sombong, itu. jadi lupa, udah berasa diri kayak Nah, kan banyak di grup aja banyak yang dikeluar-keluaran itu sama Pak Pur itu karena begitu gitu loh. Mungkin dia belum. Ya sebetulnya kebenaran itu harus kita sampaikan walaupun toh nanti nyatanya akan menjadi sebuah permasalahan. Contoh misalkan saya menyampaikan tentang kebenaran Allah yang saya rasakan, yang saya alami. Tiba-tiba ada yang menentang. Ya sudah terima. Disitulah kita menyaksikan bagaimana dakwahnya Rasulullah di saat menyampaikan kebenaran-kebenaran dari Allah. Ada yang pro dan ada yang kontra, sama aja Bu. Jangan dijadikan sebuah permasalahan. Ya kita saksikan saja. Memang sudah begitu. Ya
anak-anak saya aja kan, karena bapaknya itu, doktrin bapaknya itu kan salafi kan kuat banget tuh. Jadi ketika saya belajar yang menurut dia itu beda dari bapaknya, udah mulai mamahnya Susah. aneh, mama aneh, nah, gitu, karena nggak sesuai dengan ajaran bapaknya. Memang di saat kita belajar lurus ke Allah itu, Bu, nggak jauh dari dikatakan aneh, gila, sesat. Itu paling udah pasti. Karena sedih aja ya. Karena apa? Itu sudah dicontohkan. Nabi Muhammad itu berapa ribu manusia yang mengatakan dia gila. Di saat menyampaikan kebenaran-kebenaran dari Allah. Nah itu kan udah ada contoh. Jadi ya sudah, nggak usah kaget gitu. Sensasi sedih. Nah, Sedih ya. itu. Gitulah, sedih. Nah kalau kita masih merasa kita yang menyampaikan terus nggak diterima, disitulah memang ada rasa kesel, rasa sedih. Contoh begini, saya diproses Allah untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah kepada teman-teman saya yang dulunya itu, masa lalunya itu misalkan ikut geng motor, mabuk-mabukan, segala macam gitu. Saya sampaikan. Nah pertama itu berhasil. Seminggu itu banyak yang tobat, banyak yang kata-katanya memuji Allah. Timbul rasa senang di sini. Hebat sih Yusuf. Ini mulai deh, Bu. Mulai ya dikasih perasaan gitu ya. Merasa saya yang menyadarkan. Nah, di dalam hati padahal itu enggak diungkapkan, di dalam hati aja. Tiba-tiba, Bu, berubah lagi. Pada mabok-mabokan lagi, pada gini. Di situ kecewa. Tapi di situ disadarkan oleh Allah, yang bisa merubah mereka itu aku, kata Allah, bukan kamu. Nah disitulah akhirnya saya sadar, sesadar-sadarnya tugas saya hanya menyampaikan, bukan untuk merubah. Jadi nggak ada rasa kecewa lagi, datang lagi, sampaikan lagi, datang lagi, sampaikan lagi, kan gitu, Bu. Walaupun dianggap nggak dianggap, itu kita kembalikan ke Allah. Yang penting kita menjalankan apa yang diperintahkan. Ya kalau untuk masalah bab-bab hukum segala macam memang saya belum memahami. Nah di sini saya dibimbing untuk menyampaikan tentang ketauhidan lurus ke Allah. Ya karena saya prosesnya memang seperti ini. Jadi menyampaikan apa yang saya alami, yang saya rasakan. Tapi bukan berarti pengakuan saya yang mampu. Ini loh kebenarannya di saat kita berserah kepada Allah. Kita itu dibimbing, dipahamkan Allah. Dan kita itu bisa menyaksikan bagaimana Allah memberi rezeki makan, rezeki uang, rezeki sehat, rezeki. Semua ternyata rezeki ini banyak, luas. Bukan hanya sekedar uang. Kita silaturahmi pun ini rezeki. Kita bisa ngomongin tentang Allah pun rezeki. Makanya rezeki yang tak ternilai dengan uang adalah sadar Allah. Di saat jiwa kita disadarkan, menyadari Allah itu rezeki yang tidak ternilai dengan uang. Disitulah makanya rahasia-rahasia Allah yang ada dalam diri kita itu akan terbuka di saat kita berserah total kepada Allah. Nah, jadi saya simpulkan pembicaraan hari ini, sesungguhnya kalau kita sudah diperkenalkan, dimampukan, sudah tidak ada lagi rahasia lagi antara Allah dan kita. Kita bisa benar-benar menyaksikan keberadaan Allah nyata dalam kehidupan. Dalam arti di sini menyadari kekuasaannya. Di saat kita melakukan apapun tanpa kuasa Allah, nggak bisa. Tanpa keberadaan Allah, nggak bisa. Nah itu maksudnya membuka rahasia-rahasia yang ada di dalam diri. Jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada,
Mudah-mudahan obrolan kita kali ini ada manfaat dan berkahnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lanjutkan bagaimana kita praktek berserah diri kepada Allah dengan menggunakan zikir nafas sadar Allah. Silahkan posisinya yang nyaman. Kalau mau minum dulu, mau wudhu dulu. Takut nanti disangka kok mabuk-mabukan sih. Jadi yang selama yang saya baru kenal ini di DN ini ya, yang saya juga baru baca, belum baca banyak sih ya. Itu jemaah DNSA itu bertanyanya ketika DN itu yang dia pengen ketemu adalah sensasi gitu. Jadi kalau tidak mendapat sensasi, dia merasa dia tidak mendapatkan apa-apa. Padahal Allah sudah memampukan dia dengan banyak kesadaran, tapi dia tidak sadar. Nah, jadi kayaknya ya memang sebagian besar orang mencari ber-DN itu pengen dapat sensasinya yang saya lihat gitu dari baca-baca itu. Jadi ketika dia bilang, kok nggak dapat apa-apa sih? Kok nggak dapat apa-apa sih? Kok nggak dapat apa-apa sih? Nah, gitu. Nah, itu makanya saya pernah bertanya ke Pak Pur, kok saya ini DN itu nggak dapat apa-apa, nggak ngalamin apa-apa. Ya itu yang sebetulnya DN. Beliau bilang gitu. Karena kalau kita masih berhenti di sensasi itu ya di situ akhirnya ada titik kejenuhan nantinya. Gitu. Tapi kalau sudah tidak merasakan apa-apa, tapi merasakan dibimbing Allah, disitulah sebetulnya keistiqomahan dimulai, Bu. Kalau kita merasa pengen dapat apa-apa, pengen bisa apa-apa, di situ wah sebulan 2 bulan udah jenuh. Makanya kemarin kan Dahlia itu juga kan nanya gitu kan, saya kalau waktu baca di YouTube-nya Andi Firman ada yang begini, ada yang begini, saya bilang bukan begitu yang dicari, aku bilang itu mah cuman ya karena Allah ngasih, tapi bukan itu yang dicari. Tapi dia masih belum paham gitu, dia kayaknya masih mencari itu karena berkali-kali kan ya saya sebagai ya dia masih mencari bentuk wujud. Dia masih mencari bentuk wujud, jadi saya ngejelasinnya juga susah gitu loh. Sebetulnya bentuk wujud Allah itu ya tidak seperti apa-apa. Jadi kalau bulak-balik dia ke situ kan nanti dia kecewa. Iya, gitu. Kalau masih seperti apa-apa ya belum. Dahlia mana? Yang kemarin, Dina waktu itu ada. Dia mencari juga, dia udah kemana-mana lah belajar. Cuma akhirnya pencarian dia ketemunya sama Paku. Makanya dia kepengen ke Jogja juga katanya. Jogja Solo. Nah itu. Kalau kita sudah saling mengenal, sudah tidak ada dusta di antara kita. Kalau masih ada dusta berarti kan belum mengenal, Bu. Itu kan fungsinya kita jujur pada diri, jujur pada Allah, jujur pada sesama. Proses agar kita lebih mudah. Saya juga terus terang nggak ber-DN tuh nggak dapat apa-apa ya, cuman ya kalau seperti cahaya ungu, cahaya seperti kuning keemasan, menyorot, hilang, timbul itu ya dapat gitu. Tapi kan kalau bahasan apapun bukan itu, terus aja kita DN, terus aja dan yang saya rasakan ya itu semakin banyak pengetahuan ya pengetahuan yang tidak bisa diceritakan gitu loh. Tapi bukan yang gaib, maksudnya ya itu intinya itu kan di situ, Bu. Kalau kita pengen bukti, kita harus nekat dalam laku. Nah, nekatnya di sini ke Allah, bukan ke yang lain. Kalau nekatnya ke yang lain, ya itu akhirnya stres, depresi dan lain-lain. Kalau nekatnya ke Allah dijamin aman kok sebetulnya. Justru malah di situ Allah berikan istilahnya pembuktian-pembuktian yang nyata. Terkadang kita aja bangun tidur masih nyari-nyari pertolongan Allah. Nah kalau sudah sadar sebetulnya udah nggak
cari, tapi disadari. Bisa bangun pun itu pertolongan Allah. Kan gitu. Selama ini kan kita menyangka pertolongan Allah itu di saat kita kepepet terus ada solusi, kan gitu. Padahal ya pertolongan Allah itu ya di setiap saat, setiap detik kalau kita sudah sadar dan menyadari. Sadar dalam kesadaran, maksudnya gitu. Sadar dalam kesadarannya itu menyadari tadi, Bu. Ngedi pertolongan. Ya kan? Sekarang saya tuh justru menyadarinya, saya tuh lebih enakan duduk tenang baca buku Allah daripada maaf ya, apa namanya, kurang. Nah, itu. Gitu ya. Yang ini sekian kali, ini sekian kali, sekarang ini itu tidak membawa suatu rasa nikmat gitu loh. Tapi ketika kita duduk tenang terus itu rasanya enak gitu. Nah itu baca hu Allah aja kalau kesadarannya nggak ke Allah akhirnya kemana-mana, Bu. Banyak juga yang zikir hu Allah tapi kesadarannya bukan ke Allah, kesadarannya ke yang lain misal. Nah itu akhirnya menjadi sebuah sensasi gitu. Yang dibacanya hu Allah, tetapi dia kesadarannya bukan menyadari Allah di saat zikir hu Allahnya, malah menyadari yang lain. Alam gaib, alam ini, alam itu. Nah itu karena doktrin-doktrin cerita yang sering dia dengar dalam perjalanan spiritual yang dia temui, biasanya gitu, yang terekam. Akhirnya seakan-akan dia pengen merasakan. Nah gitu. Dan akhirnya itu berdusta di situ. Aku ngalamin ke alam kubur loh, padahal belum tuh. Angan-angan. Nah itu. Aku ngalamin ketemu malaikat loh, aku ngalamin ketemu Nabi Khidir loh, ini loh. Nah itu sebetulnya jebakan-jebakannya seperti itu. Karena sering dengar cerita dari pejalan-pejalan spiritual yang lain, misalkan yang sudah ini gitu kan. Akhirnya kita yang baru belajar ini kan suka kadang-kadang pengen. Nah, disuruh ke Allah malah pengennya ke situ. Berarti kan kesadarannya ini ke situ, Bu. Ininya zikir, Allah. Kesadarannya ke wali. Allah. Allah kesadarannya ke alam gaib. Bukan ke Allah. Nah, itu ya itulah yang makanya terjadilah sensasi di saat berzikir itu seperti itu. Dari alam mana katanya gitu lagi zikir ya. Harusnya kan ke Allah aja ya. Itu. Sedangkan kesadaran itu kan harus menyadari Allah yang laisa kamislihi, yang tidak serupa dengan apapun. Nah berarti kan kalau tidak serupa dengan apapun ya tidak ada apa-apa sudah. Gitu. Sudah Bu, siap? Kita berangkat? Ya kita berangkat. Ayo kita berangkat ya. Ayo. Ini biar maksudnya biar nggak ada di pikiran, ntar mau minum air kosong gitu. Yang mungkin. Ya, duduk senyaman mungkin. Nyebelnya juga karena Allah. Baik, kita sama-sama berserah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, serahkan jiwa dan ragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak dan suamiku, anak dan istriku. Ya Allah, kuserahkan semua ilmu-ilmuku. Ya Allah, kuserahkan semua jabatanku ini. Ya Allah, serahkan semua permasalahan dalam hidupku ini. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku ini ya Allah. Sampai benar-benar diri ini menyadari tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, semua kita kembalikan ke Allah.
asal dari Allah, kita kembalikan semua ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah hati kita kosong dari rasa memiliki, kita hadirkan Allah di dalam hati kita dengan menyebut asmanya, dengan menyebut namanya, penuh dengan rasa butuh, penuh dengan kelembutan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dalam kepasrahan kita panggil Allah. Dalam kepasrahan kita berserah di hadapan Allah. Hanya Engkau yang bisa membimbing jiwa raga kami, ya Allah. Sambut kami, ya Allah. Bimbing jiwa raga kami kembali kepadamu, ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Tandanya Allah hadir dalam hati kita. Bergetarlah hati kita di saat menyebut asmanya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Aku butuh Engkau, ya Allah. Bimbing jiwa raga kami, ya Allah, untuk menyadari Engkau di dalam kehidupan sehari-hari, ya Allah. Bimbing jiwa raga kami, ya Allah, untuk menyaksikan keberadaan Engkau dalam kehidupan sehari-hari, ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Kita istighfar di hadapan Allah, minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu, ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Matikan jasad kita
berserah total kepada Allah, jiwa, raga, dan ruh kita kepada Allah. Berserah total. Jangan bergerak sedikit pun. Lalu kita sadari napas kita. Sadari napas yang keluar masuk melalui hidung tanpa kita atur. Biarkan napas keluar masuk dengan alami, dengan sendirinya. Cukup kita sadari. Sadari tubuh kita, sadari perasaan kita, sadari pikiran kita. Dan kita luaskan lagi kesadaran ini menyadari jiwa kita. Sadari jiwa yang sebagai penyaksi. Sadari jiwa yang menyaksikan pikiran berpikir. Sadari jiwa yang menyaksikan napas keluar masuk melalui hidung. Sadari jiwa yang menyaksikan perasaan sedang merasa. Sadari jiwa yang menyaksikan jasad ini sedang duduk. Setelah kita menyadari kesadaran jiwa kita, setelah kita menyadari jiwa kita luaskan kesadaran jiwa kita menyadari ruangan yang ada di sini. Luaskan kesadaran jiwa kita menyadari ruangan yang ada di sini. Menyadari ruangan bukan berarti memikirkan atau membayangkan. Tapi menyadari ruangan itu menyadari keberadaannya. Yakini keberadaannya. Kalau kita ini ada di ruangan ini. Lalu lihat, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari di luar ruangan ini. Kita luaskan lagi kesadaran kita menyadari di luar ruangan ini. Apapun yang didengar, apapun yang dirasa, serahkan kembali ke Allah dengan kesadaran tetap meluas. Meluas menyadari Allah di sebalik apa yang didengar. Meluas menyadari Allah di sebalik apa yang dirasa. Terus sampai benar-benar kesadaran ini menyadari alam semesta yang tiada batas. Setelah menyadari alam semesta yang tiada batas, kita luaskan lagi kesadaran kita menyadari Allah yang laisa kamislihi di sebalik alam semesta. Dudukan kesadaran jiwa kita menyadari Allah yang laisa kamislihi di sebalik alam semesta. Setelah kesadaran kita duduk di situ menyadari Allah, baru hati kita berzikir kepada Allah, mengikuti napas keluar masuk melalui hidung. Napas masuk, napas keluar, Allah. Allah. Hatinya berzikir mengikuti napas, kesadaran jiwanya tetap menyadari Allah yang laisa kamislihi syai'un.
Sekarang kita luaskan lagi kesadaran kita. Di saat hati ini zikirhu, kesadarannya semakin mendekat kepada Allah. Di saat hati ini zikir Allah, kesadarannya semakin berserah di hadapan Allah. Hati berzikirhu, kesadarannya semakin mendekat. Hati berzikir Allah, kesadarannya semakin berserah di hadapan Allah. Mendekat, Allah berserah. Mendekat, Allah berserah. Sampai tidak merasakan apa-apa lagi. Masuk di wilayah fana, dan kita luaskan kesadarannya masuk di level 4 untuk nafi isbat. Di saat hatinya zikirhu, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya Allah. Di saat hatinya zikir Allah, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Hati zikirhu, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya Allah. Hati berzikir Allah, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Allah. Yang ada hanya Allah. Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Setelah benar-benar jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah, masukkanlah jiwa kita ke dalam kekuatan Allah, Sibghatullah, dalam celupan Allah, sehingga jiwanya menyadari segala kekuatan dari Allah. Kita melihat dengan kekuatan Allah, kita mendengar dengan kekuatan Allah, kita berzikir dengan kekuatan Allah, sehingga jiwanya benar-benar menyadari semua dengan kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah ini kita bisa aplikasikan dalam menjalankan 3T ATP dalam kehidupan sehari-hari. Kita menerima dengan kekuatan Allah, kita bersyukur dengan kekuatan Allah, kita yakin dengan kekuatan Allah. Jadi diri kita ini bisa menerima karena ada kekuatan Allah. Diri ini bisa bersyukur karena ada kekuatan Allah. Diri ini bisa yakin karena ada kekuatan Allah. Sehingga kita bisa menjalankan amanah tanda perintah dengan kekuatan Allah. Hatinya tetap Allah. Allah. Kesadaran jiwanya masuk ke dalam kekuatan Allah, Sibghatullah. Dudukkan kesadaran jiwanya dalam Sibghatullah, hatinya tetap berzikir kepada Allah.
Baik, saya akhiri latihan hari ini dan saya akhiri siaran langsungnya. Bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang masih mau melanjutkan zikirnya, lanjutkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.